Setiap kali kita online, sadar atau enggak, kita tuh ninggalin jejak digital. Tapi pernah kepikiran gak sih, jejak itu perginya kemana? Nah, hari ini kita bakal telusuri jejak itu sampai ke sisi paling gelap dari internet. Kita akan bongkar pasar rahasia tempat privasi kita diperjualbelikan dan gimana aplikasi favorit kita mungkin aja lagi memanipulasi kita tanpa kita sadari sama sekali. Di satu sisi, ada internet yang kita kenal baik ya kan? Tempat kita posting foto, nonton film, belanja, baca berita. Nyaman deh. Tapi, coba kita geser sedikit tirainya. Di baliknya, ada mesin yang sama sekali berbeda. Yang jalan diam-diam di balik bayangan. Mesin ini tuh nggak jualan produk. Dia jualan kita. Informasi pribadi kita udah diubah jadi komoditas paling berharga di abad ke-21. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari sudut paling gelap internet, terus kita pindah ke platform yang kita pakai sehari-hari. Dari situ kita coba pahami ancaman yang lebih besar di baliknya, dan yang terpenting, gimana caranya kita bisa melindungi diri. Kita masuk bagian pertama, sisi lain internet. Karena apa yang kita lihat di permukaan, seringnya cuma puncak dari gunung es aja. Pasti pernah ngerasain ini kan? Kamu baru aja browsing soal sepatu baru, tiba-tiba iklan sepatu itu muncul di mana-mana. Di Instagram, di Facebook, di situs berita. Itu tuh bukan sulap, bukan sihir, dan jelas bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari jaringan pelacakan global yang super rumit. Dan itu baru awal dari cerita yang jauh lebih dalam dan ya, lebih gelap. Nah, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya, pasar gelap data Anda. Disinilah sisi gelap internet jadi paling nyata dan paling bahaya. Lupakan Google. Dark web itu bagian dari internet yang gak bakal bisa kamu temuin pakai mesin pencari biasa. Perlu software khusus buat masuk dan sekali masuk, kamu ada di wilayah yang bisa dibilang tanpa hukum. Tempat ini dirancang buat anonimitas total, jadi gak heran kalau udah jadi pusat perdagangan ilegal. Dan komoditas paling panas di sana, ya data pribadi kita. Ini bukan lagi sekedar teori atau hipotesis ya. Yang kita lihat ini, bukti nyata. Screenshot dari forum aktif di dark web. Nama, alamat email, bahkan data yang kelihatannya bocor dari lembaga pemerintah, semuanya diobral gitu aja, kayak barang di pasar loak. Ini adalah sebuah ekonomi bayangan yang lagi tumbuh subur banget. Dan ini bukan cuma penjualan acak loh, ada struktur bisnis yang rapi di baliknya. Para penjahat ini bahkan nawarin membership premium. Makin mahal kamu bayar, mulai dari 20 sampai 80 dolar, makin dalam akses yang kamu dapat, ngebuka data-data yang paling sensitif dan paling berharga. Ini udah kayak kejahatan siber, tapi modelnya langganan. Terus gimana caranya semua duit ini pindah tangan tanpa jejak? Jawabannya, cryptocurrency. Dengan pakai Bitcoin, Ethereum, atau mata uang digital lainnya, transaksinya jadi hampir mustahil buat dilacak. Ini menciptakan sistem keuangan paralel yang sempurna banget buat ekonomi bawah tanah, bikin para penjahat ini selangkah lebih maju dari penegak hukum. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan data palsu atau data abal-abal. Analisis nunjukin kalau lebih dari 80% nama dalam data curian ini tuh beneran valid. Artinya apa? Artinya di balik semua angka dan spreadsheet ini ada orang-orang nyata. Mungkin tetangga kamu, mungkin teman kamu, atau bahkan mungkin kamu sendiri. Oke, sekarang kita tinggalin dulu sudut-sudut paling gelap di internet dan kita balik ke tempat yang terang benderang. Aplikasi yang sekarang ada di HP kita. Karena bahaya itu nggak selalu datang dari penjahat anonim. Kadang bahaya itu datang dalam bentuk video 15 detik. Kunci buat ngerti kekuatan platform kayak TikTok itu ada di konsep namanya post-truth. Ini bukan berarti kebenaran jadi nggak penting lagi, bukan. Tapi artinya, di lini masa kita, apa yang terasa benar seringkali jadi jauh lebih kuat daripada apa yang sebenarnya benar. Emosi jadi mata uangnya, dan fakta seringkali jadi urusan nomor 2. Nah, begini cara kerjanya di lapangan. Sebuah video bisa pakai musik yang sedih banget buat bikin kita ikut merasa, sambil cuma nampilin secuil fakta yang mendukung narasi mereka. Video lama bisa disebar lagi seolah-olah baru kejadian kemarin. Influencer yang karismatik tiba-tiba jadi pakar soal topik yang rumit. Ini resep yang sempurna banget buat ngelewatin filter logika kita dan nembak langsung ke emosi. Terus hasilnya apa? Kita jadi terjebak dalam clicktivism, merasa udah berbuat sesuatu cuma dengan nge-like atau nge-share tanpa ada aksi nyata. Kita jadi terkurung di dalam gelembung filter, di mana kayaknya semua orang setuju sama kita. Dan yang paling bahaya, kita mulai menyamakan jumlah views dengan kebenaran. Wah, yang nonton jutaan, pasti bener dong, gitu kan? Jadi,
Apa sih benang merah yang nyambungin pasar data ilegal di dark web sama video joget yang viral? Jawabannya, keduanya adalah bagian dari ekosistem yang sama. Sebuah arsitektur pengawasan digital yang maha luas dan gak kelihatan, yang udah jadi fondasi kehidupan modern kita. Biar kita satu pemahaman dulu soal apa itu pengawasan. Ini tuh bukan sekedar ada orang yang lagi ngintipin kita. Seperti kata David Lyon, ini adalah perhatian yang sistematis dan rutin. Tujuannya bukan cuma buat ngeliat, tapi buat mempengaruhi, mengelola, dan mengarahkan apa yang kita lakukan. Dan yang dipertaruhkan di sini adalah sesuatu yang krusial banget, privasi intelektual. Coba bayangin, ini tuh kayak tempat perlindungan terakhir di pikiran kita. Ruang di mana kita bisa bebas mainin ide-ide liar, nanya pertanyaan-pertanyaan aneh, dan ngebentuk keyakinan kita sendiri, jauh dari mata yang menghakimi. Nah, pengawasan ini mengancam buat ngancurin ruang aman itu. Bahaya terbesarnya itu bukan apa yang dilakukan oleh pengawasan, tapi apa yang dicegah sama pengawasan itu. Para ahli nyebutnya chilling effect atau efek pendinginan. Cuma dengan tahu kalau kita mungkin diawasi, itu udah cukup buat membekukan rasa ingin tahu kita, membungkam suara kita, dan bikin kita jadi main aman. Gampangnya gini deh, kamu bakal berani nggak nyari topik yang sensitif secara politik kalau tahu riwayat pencarian kamu disimpan selamanya? Kamu bakal berani nggak nyuarain pendapat yang beda dari mayoritas kalau tahu itu semua bakal dicatat? Nah, itulah efek pendinginan di kehidupan nyata. Dan ancaman ini bukan lagi di film fiksi ilmiah ya, ini benar-benar terjadi sekarang. Pertama, pemerasan, di mana rahasia digital kamu bisa dipakai buat nyerang kamu. Kedua, persuasi, di mana keputusan-keputusanmu dibentuk diam-diam sama kekuatan yang nggak kamu lihat. Dan ketiga, diskriminasi, di mana kesempatan hidup kamu bisa jadi ditentukan bukan oleh karaktermu, tapi oleh profil datamu. Oke, gambaran ini emang kedengerannya suram banget, tapi kita nggak sepenuhnya tanpa daya kok. Jadi, gimana cara kita melawan? Gimana kita bangun lagi benteng pertahanan kita di era digital ini? Ada 4 pilar utama yang bisa kita pegang. 1. Kita harus sadar kalau pengawasan oleh pemerintah dan perusahaan itu dua sisi dari koin yang sama. 2. Tuntut transparansi, nggak boleh ada lagi program pengawasan rahasia. 3. Tolak ide pengawasan total, harus ada batasannya, harus ada proses hukum yang jelas. Dan 4, ini yang paling penting, kita harus sama-sama sadar kalau pengawasan massal itu sendiri adalah sebuah kerugian. Ini bukan harga yang harus dibayar buat keamanan, ini ancaman langsung buat kebebasan kita. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal. Di pasar digital ini, di mana setiap jengkal diri kita dikasih label harga, pertanyaan terbesarnya bukan lagi apa yang bisa teknologi lakukan buat kita. Pertanyaannya adalah, apa yang rela kita serahkan sebagai gantinya? Kalau privacy udah jadi komoditas, berapa harga yang kamu pasang untuk kebebasanmu sendiri?